Dari SD mana ya? Saya Ari Ustadz dari Palembang. Masya Allah. Yang ingin saya tanya begini, orang tua saya bisa dibilang adalah mantan preman, biasa ngebacok, maling dan lain sebagainya lah, semua kerjaan preman. Dan alhamdulillah 10 tahun terakhir sudah tidak melakukan itu lagi. Tetapi saya dalam hidup saya cuma baru 3 kali melihat dia sholat dalam hidup saya. Nah, saya ingin tanya bagaimana saya memberitahu, bukan menasihati, tapi memberitahu dia agar minimal mereka bisa sholat 5 waktu gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan ayahnya diberikan keselamatan. Amin. Pada saat kita sudah belajar agama lebih jauh, kita lebih paham. Yang pertama kali kita lakukan, jangan kemudian kita buru-buru untuk pengen nasihatin orang. Terkadang lisan ini ya pengennya kemudian mengkoreksi apa perbuatan orang itu. Kita belajar agama, ketemu teman yang belum mendapatkan hidayah, itu bawaannya mau nasihatin aja. Padahal baru 5 kali ngaji. 5 kali ngaji, datang reuni SD, matanya langsung lihat, mana nih perut nasihatin. Ya akhi, sini, Masya Allah. Lebih dahsyat lagi, ta'an. Masya Allah. Kenapa? Kayaknya antum ahli neraka deh. Bahaya kaget temennya. Apakah seperti itu? Tidak. Yang pertama kali kita lakukan pada saat kita melihat ada kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita, apalagi orang tua, begitu ya. Ini maksiat dalam tingkatan beliau kan tidak sholat di depan mata kita. Khususan dulu. Jangan-jangan sengaja di depan antum nggak mau sholat, tapi antum meleng dia sholat. Apa harus kemudian kita umumkan sholat kita? Tidak. Terus berusaha dulu. Pada saat yang namanya saudara kita melakukan maksiat, maka cari sampai 70 uzur yang bisa membenarkan perbuatan dia itu. Cari. Oh, jangan-jangan dia belum sholat karena ini, jangan-jangan lupa, jangan-jangan ini. Cari untuk membenarkan perbuatannya itu. Kenapa kira-kira? Karena langsung ingin menasihati. Nah, yang kedua, sebelum kita menasihati, itu doakan terlebih dahulu. Karena pemilik hati itu Allah. Ya muqallibal qulub. Kan begitu kan? Yang membolak-balik hati manusia kan Allah. Kita doakan dulu, apalagi orang tua kita. Pernah nggak baca kisah kalau Nabi Ibrahim manggil bapaknya untuk dinasihati? Ada? Nabi Ibrahim tentang Nabi itu nggak pernah. Pak, sini, bikin berhala ya. Ini kan saya Nabi ya. Saya kan Nabi nih. Kayaknya nggak beres di bapak. Nggak. Nabi Ibrahim tetap taat kepada bapaknya, kecuali apa? Tidak mau menyembah berhala itu. Jadi doakan dulu, doakan. Setelah itu baru tunjukkan hikmah atau contoh-contoh di depan beliau. Dalam surat An-Nahl ayat 125 itu Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah." Ajak orang lain ke jalan Allah itu dengan hikmah, contoh-contoh yang baik. Kalau bapak antum belum sholat depan beliau itu. Lagi nonton TV, sholat depan TV-nya. Apa ya? Sholat tuh di situ. Enggak, ini lebih enak di sini tempatnya. Maaf Pak ya, sebentar 5 menit aja. Ini ngocol namanya itu. Nah, pada saat itu kemudian apa? Kemudian kalau bisa pinjam lisan orang lain untuk menasihati dirinya. Jangan kita, ya Allah, saya pernah pengalaman. Selama waktu itu 5-6 tahun berdakwah, itu saya nggak pernah yang namanya tausiah di keluarga. Gak pernah. Di depan om-om saya, tante-tante saya nggak pernah. Pada saat pertemuan keluarga itu lagi awal-awal dulu hijrah. Pada saat pertemuan keluarga itu om-om sama tante-tante saya yang tahu kecilnya saya bagaimana itu langsung, Pak Ustadz gitu. Tapi ngenyek itu, meledek saya, om doain gitu aja kan? Gak. Karena apa? Pada saat kita berbicara sesuatu, ada saudara kami juga yang lagi belajar juga di depan om tante dan yang lain-lain, kemudian dia jadi begini, ini begini, gini. Om saya cuma sambil di kursi goyang itu. Lucu ya bisa ceramah sekarang. Kan saya tahu kamu kecilnya gimana. Diem dia. Kita bagi orang tua, biarpun udah jadi ustadz tetap anak itu. Bagi orang tua, tetap dia melihat kita bagaikan anaknya yang kemarin baru lahir itu. Sebagaimana kita lihat anak-anak kita kan seperti itu. Nah oleh karena itu apa? Apalagi kepada orang tua, jangan kemudian dari lisan kita langsung
pinjam lisan orang yang lebih tua, yang orang tua kita respect terhadap beliau. Kalau memungkinkan ada ustadz di sekitaran rumah kita itu, ya undang ke rumah. Untuk apa? Untuk sekadar chit-chat begitu, ngobrol-ngobrol. Tapi seputar itu, begitu. Jangan dari lisan kita. Nah, kalau mungkin kemudian kita sudah paham, kita pun lebih soleh, maka kemudian kita duduk sama-sama bermohon kepada orang tua kita dengan penuh kasih sayang, begitu ya. Jadi doakan dulu, doakan, pinjam lisan orang lain, dan mudah-mudahan nanti Allah bukakan yang namanya pintu hati dari orang tua kita itu, gitu ya. Jazakallah.